Nak dan nak mana nih? Badan nak mana nih? Di kalau main rek Pak mana? Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda dan Yayasan Bakti berinisiatif melaksanakan program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan. Program rintisan ini ingin menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan. Ada 4 tahap penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan yang diterapkan dalam program rintisan Knowledge to Policy di Provinsi Sulawesi Selatan. Keempat tahap ini dimulai dengan agenda setting. Agenda setting ini merupakan serangkaian diskusi multi pihak yang melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Mereka mengidentifikasi isu, tantangan, praktik baik, peran fungsi, dan kontribusi para pihak dalam pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Lalu menyepakati satu isu prioritas dan mengidentifikasi prioritas komoditas unggulan. Maka dihasilkanlah rekomendasi kajian rantai nilai komoditas dengan pendekatan kolaborasi multi pihak. Setelah itu disepakati komoditas unggulan, sutra, padi, jagung, dan talas satoimo. Dari sinilah kemudian sutra dipilih sebagai komoditas yang akan dilakukan kajian rantai nilainya. Pendekatan kajian kolaborasi ini merupakan sesuatu yang baru ya, di mana saat ini sedang disusun SOP atau juknisnya oleh bidang Litbang dari Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pembelajaran dari pendekatan kajian kolaborasi yang dilakukan untuk rantai nilai sutra. Nah, proses penyusunan SOP atau juknis ini difasilitasi oleh Bakti dengan dukungan dari Knowledge Sector Inisiatif atau KSI. Tahap selanjutnya adalah persiapan kajian. Pada tahap ini dibentuk tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana kajian, dan tim pengendali mutu atau TPM. Setiap tim beranggotakan pemerintah, LSM, dan akademisi. Tim pengendali mutu ini bertugas memastikan kualitas kajian yang akan dilakukan melalui tahapan sidang proposal, sidang instrumen, dan uji coba instrumen, hingga akhirnya dilakukan sidang persetujuan pelaksanaan kajian. Kami melakukan kajian ini berdasarkan mekanisme dari Permendagri 17 tahun 2016, di mana kami mendapatkan banyak masukan reviewer dari sidang-sidang dan seminar. Melalui pengalaman ini kami mendapat banyak pelajaran sih tentang kolaborasi itu sendiri. Kita melakukan perencanaan salah sama dengan merencanakan sesuatu yang salah juga. Oleh sebab itu, keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Selatan pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya seharusnya dilaksanakan berdasarkan hasil kajian yang akan menuntun dilakukannya suatu penetapan kebijakan yang berbasis penelitian. Pada Agustus 2020, dimulailah tahap kajian kolaborasi multidisiplin dan multipihak yang melibatkan akademisi, LSM, dan pemerintah. Kajian komoditas sutra ini difokuskan pada rantai nilai sutra, ekonomi dan lingkungan, kebijakan dan kelembagaan, gender dan inklusi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam perumusan kebijakan itu harus berbasis bukti atau berbasis fakta, pengetahuan di lapangan, sehingga dalam perumusan kebijakan itu lebih tepat ya, karena kami melakukan penelitian itu, melakukan riset itu, ya itu betul-betul mengambil data ya, fakta empiris di lapangan, mewawancarai berbagai pihak, melakukan observasi, pengamatan,
wawancara, kemudian ada studi pendahuluan. Ibu Siti Hadrah adalah salah satu pelaku industri sutra di sektor hulu dan pelaku sektor manufaktur yang masih bertahan di tengah derasnya arus yang melemahkan semangat petani, pembudidaya murbei, dan ulat sutra yang kini makin menurun jumlahnya. Mereka yang tersisa didominasi oleh perempuan lanjut usia. Dari ko 5 kompor itu bali dare bahasa anak ko 5 kompor papanre itu. Nah, biasa ko makompor ini riset apa yala ya na rumah dari itu manu ula malasalasa. Ya ro hambatan aku maku ko na mega tali tace dek mi jajan mi sabe. Iya. Loki mah iya cata wede garakna tahu papanre teh di jaji. Mama ko mari bawa. Nah, kadang ko dale ang kamu tu yala. Sektor manufaktur produksi sutra Sulawesi Selatan diwakili oleh 2 rangkaian kegiatan utama, pemintalan dan penenunan. Pada tahap pemintalan tampak kecenderungan bahwa kuantitas produksi kokon menurun, ditambah dengan keterampilan pemintal dan bantuan alat pemintal yang masih terbatas, sehingga kualitas benang yang dihasilkan masih belum maksimal. Iye, om kosokna warnaku iye arwah juta. Ya arwah juta. Iya, arwah juta yang kosokna 30 lampa. Kan si lampa 330 lina lifakni. Megai nale bose ye ko yero. Kan ni wajak mana ni ro lina banana. Ya naega. Ya, madari tali 5 lampa musoroseng. Madari 6 ulang utanu. Di tingkat penenunan, upah yang sangat rendah menyebabkan penenun yang seluruhnya adalah perempuan hidup dalam kemiskinan dan menurunkan minat perempuan muda menjadi penenun. Sementara itu, kebijakan pemerintah belum menyentuh para penenun marginal ini dan masih kurang data berkualitas untuk melihat persoalan dengan jernih. Sektor hilir industri sutra, pemasaran dan konsumsi tampak lumayan sehat dengan relatif besarnya captive market produk sutra Sulawesi Selatan. Namun ada 3 persoalan yang dihadapi di sektor ini, yaitu susutnya permintaan sarung sutra asli, plagiasi motif, dan ketimpangan antar pelaku di sektor hilir. Kalau di pertenunannya untuk sementara kan kita masih pakai alat tradisional. Kita masih kerajinannya yang kita utamakan. Karena kita tidak mampu bersaing dengan kalau kita mau pindah ke mesin pasti kita kualat. Motif itu tidak selamanya kan begitu harus monoton. Kan harus ada inovasi terus sesuai dengan pasar. Itu aja. Jadi cuman pemerintah, ini motif Sulawesi Selatan haruslah ini. Dan sampai kita ciptakan motif diambil lagi orang lain. Selama ini kita itu tidak ada standar kualitas sutra yang dihasilkan para pelaku-pelaku industri kecil. Sehingga terkadang sebenarnya bukan sutra asli, ya terkadang konsumen itu merasa bahwa yang dia beli itu adalah sutra asli. Dengan adanya rekomendasi dari hasil kajian itu akan nanti menjadi rujukan kita untuk mungkin membuat suatu kebijakan dalam bentuk peraturan gubernur, bahkan mungkin kalau perlu dalam bentuk peraturan daerah. Begitulah beberapa fokus kajian rantai nilai sutra yang dilakukan kurang lebih selama 6 bulan hingga Januari 2021. Dengan menggunakan beberapa metodologi seperti survei, in-depth interview, tinjauan pustaka, dan benchmarking. Seluruh data selama pelaksanaan kajian kolaborasi ini kemudian melewati proses review oleh tim pengendali mutu. Serangkaian pertemuan pun dilakukan untuk mempresentasikan dan mendapatkan masukan pada draft laporan akhir kajian hingga persetujuan laporan kajian.
Selanjutnya, guna memperkuat laporan hasil kajian, dilakukanlah seminar hasil kajian kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti OPD, stakeholder terkait, serta narasumber dan responden kajian. Hasil kajian tersebut seluruhnya dimuat dalam bentuk policy paper, rekomendasi kebijakan, dan naskah kebijakan. Inilah yang kemudian akan dilanjutkan ke proses penyusunan kebijakan, konsultasi publik, hingga implementasi kebijakan. Proses advokasi dan formulasi kebijakan saat ini sedang berlangsung, salah satunya untuk mengatasi rendahnya pengetahuan sebagian konsumen dalam mengenali produk sutra menurut bahan dan proses pembuatannya, serta perlindungan terhadap penenun dan pelaku usaha sutra. Untuk itu, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, OPD dan pihak terkait lainnya sedang mengupayakan peraturan gubernur tentang labelisasi produk sutra Sulawesi Selatan. Selain itu, penguatan data harus diupayakan untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program intervensi. Dibutuhkan penyusunan database petani, penenun, dan pelaku pemasaran yang lebih lengkap, sistematis, terbaharui, serta dapat diakses dan diberi masukan atau dikoreksi oleh publik. Kira itu memang yang paling mendasar ya, bagaimana kita bisa mengumpulkan data-data supaya menjadi big data dalam database kita, supaya dalam pengambilan kebijakan, penganggaran, tahapan-tahapan kualifikasinya, SDM-nya, kemudian peralatannya sampai ke pasar, ini kan perlu semua lengkap database-nya. Begitulah sekilas tahapan proses penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan, mulai dari agenda setting hingga penyusunan kebijakan. Kelak setelah menghasilkan produk kebijakan berupa surat keputusan atau peraturan gubernur, diharapkan pendekatan knowledge to policy ini akan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan program strategis lainnya.